Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dan selamat datang yang baru mampir di channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Di video kali ini saya akan mewawancarai Ibu Parni selaku guru di Madrasah Ibtidaiyah Miss Al-Amin Sungai Baru. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai Ibu tentang proses pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, untuk itu saya mohon kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Adapun pertanyaan yang pertama, mewawancarai Ibu dengan saya ingin menanyakan tentang masalah apa saja yang Ibu hadapi terkait kegiatan pembelajaran saat pandemi ini? Yang masalah apa saja yang kami hadapi terkait kegiatan pembelajaran saat pandemi ini, yaitu terutama tentang penyampaian pelajaran melalui daring, yaitu dengan cara mempergunakan alat medsos atau media sosial. Kemudian kendalanya masalah yang dialami karena komunikasi yang tidak lancar, terutama kalau media sosial kan internet. Jadi internet kadang-kadang siswa tidak punya kuota ataupun tidak punya HP Android, kemudian sinyal tidak lancar. Nah, itu yang melalui daring. Kemudian kalau melalui ring kan memang tidak boleh ke sekolah. Jadi sementara waktu melalui daring. Nah, jadi kebetulan saat ini sudah ada edaran sudah boleh tatap muka dengan ketentuan memenuhi protokol kesehatan. Nah, itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apa strategi Ibu terkait dengan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saat pandemi ini? Strateginya ya. Nah, kalau strategi khususnya di sekolah madrasah, pertama melalui kunjungan ke rumah-rumah. Nah, setelah melalui kunjungan ke rumah-rumah, ternyata punya kendala yang lumayan besar lah. Guru berkunjung ke kelompok-kelompok siswa yang jarak tempuhnya lumayan jauh karena madrasah Ibtidaiyah di Sungai Baru siswanya dari 3 desa, dari Desa Berlimang, Sungai Baru, dan Desa Senawang. Jadi cukup lumayan untuk melakukan tatap muka ke rumah-rumah karena kelompoknya juga banyak. Nah, itu kendalanya. Nah, strateginya yang pertama. Nah, jadi karena strategi tersebut kurang memungkinkan, kemudian Miss Al-Amin mempunyai kesepakatan terutama sesudah rapat antara guru dan kepala sekolah. Kemudian yang pertama tadi kan kunjungan ke rumah-rumah. Strategi yang kedua adalah belajar melalui daring, guru di sekolah, kemudian murid menerima pelajaran di rumah melalui WA ataupun secara pesan suara. Nah, kemudian untuk tugas kepada siswa mempergunakan per kelompok, misalnya satu kelas dibuat 5 kelompok, yang mana setiap kelompok itu harus ada paling sedikit 1 orang ataupun minimal 1 orang yang punya HP Android sehingga mereka mudah menerima pesan tugas ataupun latihan dari guru. Nah, kemudian untuk tugas tersebut diantar ataupun dikembalikan ke sekolah
dengan cara ketua kelompok mengatakan tugas teman-temannya. Ya, ketua kelas yang mewakili kelompoknya untuk mengantarkan tugas kepada guru yang guru siap di sekolah. Nah, itu melalui daring. Nah, kemudian setelah daring, kemudian yang setiap siswa yang punya HP Android dia bisa mengerjakan tugasnya di rumahnya masing-masing. Nah, itu. Kemudian setiap guru mengumumkan ataupun memberitahukan hal-hal yang terjadi ataupun hal yang akan diberikan besok, terutama pengumuman masalah libur dan sebagainya melalui WA. Pertanyaan saya selanjutnya, apa rencana berkait kegiatan pembelajaran saat pandemi? Nah, rencana yang berkelanjutan ini sesuai dengan yang kami lakukan sekarang masalah pembelajaran, yaitu melalui tatap muka. Kenapa dilakukan tatap muka? Karena melalui daring ataupun WA banyak melalui kendala-kendala, terutama sinyal yang kurang bagus, yang kurang memungkinkan, tidak lancar sinyalnya. Kemudian anak-anak ada yang tidak mampu untuk membeli kuota dan banyak yang tidak punya HP Android. Jadi itu kendalanya. Jadi dirubah sistemnya dengan tatap muka di sekolah, yaitu dengan cara berkelompok. Nah, jadi setiap hari masuk sekolah secara tatap muka dengan memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan yang anjuran dari Korwil Kecamatan ataupun edaran dari kabupaten. Nah, jadi setiap tatap muka di sekolah harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 2 sesi. Nah, jadi setiap kelas harus maksimal hanya bisa melakukan tatap muka maksimal 18 orang per kelas. Nah, itu dengan ada jarak, kan tidak boleh ada kerumunan. Nah, jadi sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama dengan kelompok A masuk kelas mulai jam 7 sampai jam 8.30. Kemudian istirahat 30 menit, masuk sesi kedua atau kelompok B mulai dari jam 9 sampai jam 10.30. Nah, itu yang lanjutan, yang berkelanjutan sampai sekarang. Nah, gurunya setiap hari masuk. Itu saja. Baiklah Bu, mungkin hanya ini pertanyaan dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktunya untuk membantu pelajaran melaksanakan tugas dari dosen ini. Saya mohon kepada Ibu, seandainya tugas ini berkelanjutan, untuk bersedia membantu saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bersedia seandainya tugasnya berkelanjutan. Baiklah, cukup sekian tugas bahasa Indonesia wawancara seputar pembelajaran saat pandemi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.